Ya, karena lima jawatan yang Tuhan tetapkan di dalam gereja itu fungsinya adalah membuat kita unity in faith. Kalau kita unity in faith, pola pikir kita sama dengan iman, maka itu adalah jauh lebih penting dari yang terjadi di luar sana. Ya, di luar sana, nanti tahun depan katanya tahun kegelapan, tapi kita tidak peduli karena Alkitab sudah mengatakan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Bapak Saudara harus betul-betul tanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah terang. Hidup kita adalah terang. Hidup sudah datang dan hidup itu adalah terang manusia. Itu harus bangkit. Jadi tidak usah takut terhadap semua ramalan-ramalan, bahkan hamba-hamba Tuhan ikut meramal, nggak usah takut. Ya, yang penting iman itu ada atau tidak. Nah, Pak, orang tanya, gimana Pak kalau saya tidak beriman? Kalau sampai kita tidak memiliki iman, kalau kita bicara iman ini, belief system kita sama dengan Allah ya. Jadi kita lihat sesuatu itu nggak takut, tapi malah orang bilang positif, tapi sebenarnya bukan positif. Itu lebih kepada percaya kepada apa yang Allah katakan. Sekarang gimana? Pak, kalau iman itu tidak ada, itu hanyalah gejala saja. Akarnya itu karena tidak punya firman. Ya, kalau kita tidak beriman, itu hanya gejala yang muncul di luar saja. Akarnya adalah tidak punya iman, tidak punya firman. Karena kalau kita tanya dari mana iman datang, iman itu ada di dalam firman yang kita dengar. Jadi kalau kita tidak memegang firman, kita tidak bisa mengklaim punya iman sekalipun kita tahu firman. Contohnya begini, saya pernah ketemu beberapa orang yang tertarik saja sudah tidak sama firman Tuhan. Sama sekali tidak tertarik. Hari Minggu juga udah mau ke gereja juga udah males gitu ya. Tapi kalau dalam pembicaraan, orangnya baik saudara. Saya nggak bilang orang nggak ke gereja itu jahat ya, baik-baik saudara. Dia katakan gini, sekalipun saya tidak ke gereja, tapi kalau soal iman saya masih punya Pak. Nah itu error saudara ya. Itu bukan iman sebetulnya, itu adalah mental assent. Secara mental dia tahu Tuhan baik, secara mental dia tahu Tuhan itu sempurna, Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kalau dia tidak pegang firman, maka dia tidak punya iman. Karena Roma pasal 10 katakan iman timbul. Timbul. Kalau bahasa Inggris bilang datang. Jadi dia memang tidak ada dalam kita, dia datang. Jadi kalau kita tidak timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak dikatakan iman timbul karena sudah pernah mendengar. Oh Yesus baik, Yesus menyembuh. Kalau bicara pendengaran itu adalah bicara fungsi. Jadi kalau ditanya bagaimana pendengaranmu? Kemarin dengar kok, sekarang gimana? Nggak tahu gitu kan. Nah itu bukan pendengaran. Itu namanya dengar. Tapi kalau definisi pendengaran adalah sesuatu yang kontinu. Kita dengar. Iman datang atau timbul, bahasa Inggris bilang datang, dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau imannya tidak timbul, imannya tidak datang, itu problemnya di mana? Firmannya tidak kita simpan. Sekalipun kita tahu, saudara. Makanya Mazmur 77 itu tadi kalau kita baca di ayat berapa, kalau tidak salah di ayat 6 apa ayat 7 gitu ya. Dikatakan pada waktu masa kesusahanku, aku merenung, aku bermeditasi dengan hatiku. Jadi dia mengambil firman lalu direnungkan dalam hati supaya iman timbul. Nah saudara, memang saya pernah katakan bahwa sesuatu itu terjadi berubah bukan karena kita mengucapkan firman, tetapi mengucapkan firman adalah bagian dari proses untuk iman itu timbul. Kalau kita lihat konteksnya di sini, iman timbul dari pendengaran. Kalau kita naik ke atas, saya lupa ayatnya berapa, dikatakan bahwa firman itu adalah firman iman ada di mulut dan ada di hati. Jadi ini konteksnya Roma pasal 10 itu adalah berbicara tentang orang-orang yang mengucapkan firman. Sudah pasti iman timbul. Jadi kita tidak bisa bilang, kalau di gereja saya sih nggak diajarin Pak, yang gini-gini Pak, nggak diajarkan yang namanya bagaimana mengeluarkan iman. Ya, saya akui tidak semua komunitas orang-orang Kristen belajar soal ini lebih dalam. Ya, tergantung ketertarikan atau tergantung dari obedience dari gembalanya. Ya, jadi obedience gembalanya lebih suka kepada firman Tuhan, dia akan bacakan firman Tuhan. Kalau gembalanya lebih suka kepada motivational talk, dia akan bicarakan motivational talk. Itu semua bagus ya. Tapi yang firman Tuhan the best. Motivational talk itu tergantung dari kekuatan kita. Jadi kembali lagi iman itu datang
dari pendengaran akan firman, konteksnya adalah kita yang mengucapkan, kita mengucapkan terus. Jadi jangan khawatir kalau kita mengucapkan firman, itu kita tidak usah pikirkan gimana cara Tuhan menolong ya. Nanti biar firman itu yang mengerjakan. Saya pernah kasih kesaksian, ada seorang anak Tuhan bersaksi mendengarkan firman seperti ini. Satu kali di rumah sebelah rumahnya itu ada tanah kosong, lalu ada orang menggali dalam sekali, karena biasa kan orang gali-gali lalu malas untuk mengembalikan sehingga terbuka lubang yang sangat dalam, dan itu berbahaya buat anak-anak kalau ada anak-anak main. Lalu dia mendengarkan firman seperti ini, mengucapkan firman. Akhirnya yang dia lakukan, ya sudah, saya mau mengucapkan firman. Bukan saya coba, saya akan ucapkan firman. Kalau coba itu beda ya. Saya coba nih bekerja nggak? Nah, kalau coba itu biasanya mentalnya gini, lihat aja, kalau nggak terjadi berarti nggak benar. Nah itu mental mencoba, itu jangan kita lakukan. Karena iman itu bekerja karena kita percaya, bukan karena kita mencoba. Jadi dia lakukan itu, dia ucapkan firman. Dalam hitungan minggu, tiba-tiba ada mobil pemerintah lewat, lalu tak kenapa mobil itu berhenti, lalu dia ambil gundukan tanah itu, ditutup lagi sehingga rapi lagi. Baru dia bilang, wah luar biasa ya, firman itu rupanya bekerja ya. Tadinya saya pikir tuh tanah kena hujan atau kena angin masuk sendiri. Dia berusaha memikirkan bagaimana caranya. Biar Tuhan yang pikir, biar firman yang pikirkan caranya. Dia bisa pakai berbagai cara gitu ya, sehingga akhirnya apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Nah, itu rahasia kehidupan setiap kita di dalam Kristus. Ini rahasia besar. Nah, oke, oleh karena itu saya ingin bicara lagi mengenai otoritas supaya kita tidak bosan untuk berlatih setiap hari, saudara ya. Setiap hari mengucapkan firman. Jangan sampai nanti kita sudah lama beribadah di gereja gitu ya, lalu tidak pernah exercise. Ini hal yang paling penting. Coba kita buka sama-sama di Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasal 21. Kita baca mulai ayat 23. Ini judul perikopnya, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Kata kuasa di situ bukan dunamis tapi otoritas. Pertanyaan mengenai otoritas Yesus. Saya baca pelan-pelan ya, ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah, ya kata kuasa di situ sekali lagi otoritas, bukan power atau dunamis, dengan otoritas manakah engkau melakukan hal itu, dan siapa yang memberi kuasa atau siapa yang memberi otoritas itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan otoritas apa atau otoritas manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 25, pertanyaan Tuhan Yesus, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Lalu mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, saudara, jawaban, kalaupun Tuhan Yesus menjawab dengan benar, mereka tidak akan bisa mengerti. Ya, kita juga cenderung berpikir baptisan Yohanes adalah dari sorga, betul ya? Kita cenderung itu. Sebetulnya baptisan Yohanes itu dari manusia, bukan dari sorga. Karena tidak ada orang bisa membaptis Roh Kudus sebelum Yesus naik. Tidak ada. Ya, jadi Yohanes diurapi oleh Roh Kudus. Baptisan Yohanes kepada Tuhan Yesus adalah baptisan manusia. Ini yang kita mau pelajari, ada message, ada berita penting, ada informasi penting yang kita mesti dapat di sini. Baptisan Yohanes adalah baptisan dari manusia, sekalipun dijawab oleh Tuhan Yesus, orang Farisi nggak akan ngerti. Karena memang ini terlalu dalam, ini hanya untuk jemaat Tuhan. Coba kita buka di Kisah Rasul 19 ayat 1 mulai. Kisah Rasul 19 ayat 1, pertanyaan ini dijawab oleh Paulus.
Ketika Apolos di Korintus, masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Unik ya orang percaya zaman dulu ya, belum mendengar Roh Kudus. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah ini jawabannya. Ya, ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Saudara nggak usah khawatir. Kita orang percaya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Sudah kita percaya, kita menjadi ciptaan baru. Tapi saya mau cerita ini bagaimana terjadinya otoritas, ini penting ya. Tuhan Yesus katakan bahwa dia memiliki, karena dia mendapat kuasa karena dia sudah diurapi. Roh Tuhan Yesus itu bukan roh siapa-siapa selain dari Roh Allah sendiri. Kemudian pada saat dia dibaptis, ya di Matius pasal berapa itu ya? Matius pasal 3 ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Coba disusun ke King James yang ayat 15. Di situ ada kalimat yang hilang. Ya. Dan Jesus answering said unto him, suffer atau it to be so. Demikianlah harus terjadi, bahwa kita harus, di situ ada kalimat fulfill all righteousness. Perhatikan kata-kata itu, fulfill all righteousness. Jadi Tuhan Yesus harus dibaptis untuk menfulfill, menggenapi kebenaran. Saya pernah bagikan bahwa kebenaran itu adalah natural Allah, truth adalah perkataan kebenaran, lalu just adalah kelakuan atau attitude kebenaran. Ketiga-tiganya, righteousness, truth, dan just itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebenaran, tapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Righteousness adalah natural Allah, truth adalah perkataan. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran. Di situ bukan righteousness tapi truth. Lalu Kisah Rasul katakan, Yesus adalah orang benar. He is the just man. Jadi ada 3 komponen dari kebenaran yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia terlalu miskin untuk menerjemahkan. Nah, di sini dikatakan Yesus dibaptis untuk fulfill kebenaran. Kalau kita bagaimana untuk jadi kebenaran? Kita dirubah menjadi kebenaran, Yesus harus fulfill kebenaran. Lalu saya coba renungkan ini, sambil dengarkan semua. Tidak ada pendeta yang khotbah secara direct mengajarkan ini, tapi semua seperti benang, seperti teka-teki. Lalu saya percaya itu dari Roh Kudus mendapatkan benang merahnya, bahwa righteousness untuk difulfill. Kenapa harus difulfill? Karena righteousness itu harus ada di dalam daging, baru dia bisa bekerja. Kita dirubah menjadi righteousness, natural Allah, karena roh kita adalah roh dosa. Background kita sin, natural dosa. Sehingga kita perlu dirubah, dan kita sudah punya daging. Maka daging ini harus dimatikan. Daging itu termasuk jiwa di dalamnya. Segala keinginan kita harus dimatikan, supaya righteousness ini bisa berjalan. Beda dengan Kristus. Kristus itu adalah kebenaran Allah. Dia harus mematikan jiwa keinginannya. Filipi katakan dia melepaskan kealahannya, tidak mempertahankan itu, supaya dia bisa mengeluarkan semua keilahian. Jadi kita juga harus lakukan yang sama. Kebenaran ini harus tinggal di dalam daging, baru dia bisa efektif, otoritasnya berjalan. Ya. Kita buka sama-sama di Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Ya, saya mau jelaskan ini bagaimana, kenapa harus kebenaran itu harus masuk ke dalam kita, ke dalam daging. Karena minggu lalu kita belajar bahwa daging kita, darah dan daging kita adalah tiket kita untuk otoritas itu, kuasa itu bisa bermanifestasi.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Ya, terpaksa harus di-switch lagi King James ya, biar lebih enak terjemahannya. Paksa ya. Jadi Pak JP King James terus memang King James yang paling benar, enggak juga, saudara. Cuma dalam banyak hal lebih enak. Lebih enak. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance. Coba kita bedah sekarang ya. Jadi kebenaran itu rupanya punya pekerjaan dan punya efek. Ini luar biasa. Apa pekerjaannya? Peace, shalom. Itu di dalamnya termasuk penjagaan. Ini power, peace ini power ya. Waktu Tuhan Yesus di tengah danau, lalu angin ribut naik, bertiup kencang, dia katakan peace. Karena dia orang Ibrani, dia pasti katakan shalom. Dan angin pun tenanglah. Dan shalom itu mahal itu ya. Shalom itu betul-betul dalamnya itu komplit. Kesembuhan, umur panjang itu ada. Itu adalah pekerjaan kebenaran. Tapi efeknya, perhatikan, efek dari righteousness adalah quiet, tenang. Kemudian assurance ini bukan insurance. Insurance ini nanti kalau kita meninggal masuk surga. Assurance itu kepastian. Jadi tenang yang penuh kepastian. Kalau kita lihat ini, righteousness ini bekerja, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, kata efek itu ada kata servant, pelayan. Jadi dia bekerja sebagai pelayan, dia tenang dan yakin teguh, lalu dia juga bekerja keluar sebagai power. Jadi kalau righteousness ada di dalam kita, kita bisa mengeluarkan power, tapi juga bisa berjalan dengan tenang, quiet, assurance. Jadi kalau ada masalah, tidak, aduh, gimana ya? Enggak. Itu kita menjadi servant, jadi hamba dari kebenaran, itu kita jadi tenang. Terus bertindak sesuai dengan, nah ini kembali lagi, deposit firman kita ada atau tidak. Kalau enggak bisa assurance. Karena assurance itu adalah berhubungan langsung dengan iman. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang tidak enak, atau misalnya didiagnosa penyakit, atau melihat ATM kita kok tinggal 2 digit gitu ya. Orang yang menjadi hamba kebenaran, itu akan cenderung menjadi quiet dan assurance, tapi tidak berhenti di situ, dia akan mengeluarkan perkataan kuasa. Dan kebenaran ini hanya bisa keluar kalau dia masuk ke dalam daging. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku harus dibaptis supaya fulfill righteousness. Apa yang dilakukan dalam baptisan? Pertobatan. Tuhan Yesus tidak perlu bertobat. Tuhan Yesus hanya perlu mematikan seluruh jiwanya, melepaskan seluruh kerinduan. Bukankah Tuhan Yesus juga punya will? Makanya dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Dia matikan. Sehingga saat itu Allah berkata, waktu dia keluar dari air, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus kita tanya, jadi sebelum nyelup ke air belum dikasihi Tuhan, belum jadi anak. Bukan, belum difulfill saja. Tuhan Yesus dari kecil sudah anak Allah, dari kecil sudah raja. Tapi waktu dia komitmen, aku akan matikan seluruh keinginanku, kehendakku, aku akan biarkan righteousness itu beroperasi di dalam daging. Maka dia bilang, Yohanes, aku harus dibaptis untuk fulfill kebenaran. Jadi sejak saat dia bangkit dari air, maka dia siap melayani dengan kuasa Allah. Dia menjadi saluran yang bersih dari kuasa Allah. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa dan harus bahkan. Makanya kita harus mematikan daging kita, mematikan semua keinginan kita, tapi harus punya desire akan firman Tuhan. Makanya kita lihat definisi mengasihi Tuhan, sama definisi orang berhikmat itu sama, yaitu menyimpan firman. Nggak bisa kita mengasihi Tuhan dengan sifat-sifat romantis kita. Aku mengasihi, kalau lagu itu dibuat ya, untuk yang buatnya itu orang yang betul-betul simpan firman. Dan kita yang menyanyikan di sini kita adalah orang-orang yang menyimpan firman. Jadi nggak ada masalah dengan lagu. Tapi ada orang-orang yang buat lagu, tapi dia tidak hidup dalam konteks atau dalam konsep kasih yang Allah inginkan. Mereka lebih suka mengasihi Tuhan dengan kata-kata, aku akan bela engkau Tuhan, aku akan berdiri bagi bangsa-bangsa itu. Sambil dia mengatakan itu, dia sudah ilegal ngomongnya. Dia berdoa, aku mengasihi bangsa-bangsa. Tuhan, curahkan belas kasihanmu atas bangsa ini. Seolah-olah dia yang paling cinta sama bangsa ini. Padahal Tuhan definisikan mengasihi aku adalah menyimpan firmanku. Bahkan pada saat kita lagi nggak mood, kita lagi bete, kata orang.
Kita lagi nggak mood mengasihi Tuhan, kita lagi nggak enak hati. Daud katakan, aku merenungkan, meditate firman Tuhan di dalam hatiku. Itu mengasihi Tuhan, sekalipun mukanya cemberut, tapi di kepalanya itu pikiran, itu mengasihi Tuhan. Daripada orang yang mengasihi Tuhan dengan melankolis, dengan romantisnya, tapi sebetulnya enggan menyimpan firman Tuhan. Makanya Bapak Saudara jangan kaget, ya. Kalau dengar-dengar hamba Tuhan, tiba-tiba dia pencipta lagu, dia seorang hamba Tuhan besar. Kok bisa ya jatuh dalam dosa yang begitu parah gitu ya? Nggak heran, karena dia tidak pernah mengasihi Tuhan dengan benar, dengan konteks Alkitab. Dia mengasihi Tuhan dengan perkataan, dengan romantisme, itu nggak akan berlaku. Hikmat, sama juga. Hikmat yang benar adalah menyimpan firman. Bahkan hikmat, di Yakobus dikatakan, iri hati, dengki, itu juga hikmat. Tapi hikmat yang dari dunia. Ya. Nah, Tuhan memberikan kita satu posisi, naturalnya ditaruh di dalam kita, di dalam daging, itu sudah pas. Jadi kita punya daging, kita punya righteousness, dan righteousness itu bekerja dua arah. Dia disebut dengan kebenaran, bukan truth ya. Kalau kita lihat senjata rohani, kebenaran itu ditaruhnya di breastplate itu apa? Perisai, ya. Ikat pinggang truth, breastplate perisai, gitu ya. Dulu saya pernah mengajarkan begini, semua perlengkapan senjata rohani itu ngadep ke depan. Jadi kalau kita membelakangi persoalan, kita akan dipanah oleh panah api. Ya itu benar, tapi ada lagi yang lebih lagi yang Tuhan bukakan. Yang namanya breastplate itu, atau kebenaran itu bukan hanya menghadap ke depan, tapi dia menjadikan kita servant, ya kita sabar, dan itu semacam aura yang mengelilingi kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah orang benar di hadapan Tuhan, nggak usah takut sama musuh yang di belakang. Ya, saya mau katakan ini untuk mengkonfirm bahwa pengajaran yang saya katakan itu bukan salah, tapi disempurnakan terus. Saya pernah mengajarkan bahwa kalau kita lari dari persoalan, kita dipanah, ya benar. Tapi jangan lupa kalau kita menghadap Allah, ada musuh di belakang pun, breastplate ini akan menghalangi. Karena ini seperti aura. Nggak ada orang bisa menikam kita dari belakang. Kalau kita tahu kita adalah hamba kebenaran. Bahkan kalau ada orang mencoba menjatuhkan kita, yang muncul adalah quietness dan assurance bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Kalau kita aktifkan righteousness, yang muncul adalah peace. Peace itu di situ ada kesembuhan, penyediaan Tuhan. Jadi memang righteousness ini adalah sesuatu yang powerful, ditaruh di dalam daging supaya otoritas bisa berkuasa. Makanya iblis katakan kepada Yesus pada waktu dia diusir di kitab Lukas, dikatakan Yesus mengusir roh jahat itu teriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus Kristus anak Allah? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Lalu di bawahnya lagi dikatakan, aku tahu engkau anak Allah. Yesus bilang, diam dan keluarlah. Nah, setan itu tidak sedang mempromosikan Yesus, tidak. Setan sedang komplain, engkau adalah Kristus, kenapa engkau campur tangan? Bumi ini milik anak manusia. Mereka sudah jatuh dalam dosa, aku yang mengatur mereka. Jadi kau jangan ikut-ikutan. Tapi dia akhirnya tahu bahwa Yesus sudah menjadi manusia, dia sudah menjadi daging, dan dia sekarang bisa mengoperasikan otoritas kerajaan surga. Surga dan dunia kembali bersatu di dalam Kristus. Nah, kembali lagi saya katakan, righteousness atau pengurapan ini, otoritas ini begitu powerfulnya, sehingga orang-orang yang berjalan seperti Kristus, ini doa kita bersama ya, supaya kita menjadi orang-orang seperti Kristus, itu tidak bisa disentuh oleh roh jahat. Bahkan kita bisa menyentuh sesuatu yang jahat. Contoh, minggu lalu saya cerita bahwa Tuhan Yesus 2 kali menyembuhkan orang sakit. Itu mengenai orang buta. Ya, orang buta ini tidak kenal Tuhan Yesus, disembuhkan, lalu dia dikomplain oleh imam besar, dikatakan siapa yang menyembuhkanmu? Gak tahu, orang disebut namanya Yesus itu yang menyembuhkanku. Kemudian itu orang lumpuh, dia mau sembuh tapi tidak ada orang bawa dia jebur ke kolam. Lalu ditanya, maukah kau sembuh? Ya mau Tuhan. Angkat tilangmu dan berjalanlah. Lalu dikomplain, karena 2 kali penyembuhan itu hari Sabat. Lalu dikomplain, ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Aku nggak tahu. Bayangkan saudara ya, orang tidak tahu bertemu dengan Yesus itu bisa sembuh. Sekarang saya balik lagi. Ada orang sembuh, Yesus tidak tahu. Komplit di Alkitab ya. Ada seorang yang mengalami pendarahan, dikatakan kalau ku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Maka dijamah, dia sembuh, dia Yesus tanya, siapa yang menyembuhkan? Lucu, unik. Saya merenungkan, ini righteousness atau otoritas yang dipertanyakan ini unik.
menjadi satu figur yang tidak bisa disentuh oleh yang jahat, tapi dia bisa menyentuh yang jahat, merubah keadaan. Dan itu yang Tuhan ingin terjadi kepada setiap kita. Makanya pertanyaan tadi awal ibadah saya tanya, adakah 5 jawatan itu beroperasi dalam satu gereja? Kalau ada, Bapak Ibu Saudara pindah ke kota manapun masuk. Yang paling penting adalah kita unity in faith. Faith. Di sini assurance itu berhubungan langsung dengan faith. Kalau itu tidak terjadi, kita unity in faith, maka kita bisa beribadah bertahun-tahun, Christ atau Christus righteousness is become of no effect. Sayang sekali. Nah, apa itu yang disebut dengan antikris? Kita buka apa itu yang disebut dengan antikris. 1 Yohanes, kita buka 1 Yohanes, anti pengurapan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kemudian kita buka lagi 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya, yang menyangkal Yesus Kristus adalah Yesus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Maka ini kita terjemahkan orang di luar Kristen. Bukan, saudara ya, karena yang tidak mengaku Yesus. Roh itu adalah roh antikristus. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, jadi switch ke King James. Ya. Every spirit that confess not that Jesus is come in flesh atau Jesus Christ is come in flesh is not of God. Jadi kalau ada roh yang mengatakan Yesus Kristus itu tidak pernah datang ke dalam daging. Nah, saudara, saya perlu beri background ini. Kita bersyukur sekarang banyak ilmu pengetahuan makin terbuka ya. Saya ikuti beberapa ahli orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang belajar ke sumber primer dari sejarah kekristenan. Dia bilang begini, pada abad pertama itu ada satu golongan, saya lupa namanya, ada di buku catatan saya tuh, ada satu golongan yang mengatakan bahwa Kristus Yesus itu adalah anak Allah dan dia tidak pernah datang sebagai manusia. Jadi yang ditulis di sini adalah sedang menghajar doktrin yang muncul pada waktu itu, dan doktrin itu disebut doktrin antikris. Mereka ini mengakui bahwa Yesus itu terlalu mulia untuk disalibkan, terlalu bodoh untuk memperbodoh dirinya, mempermalukan dirinya disalib, membiarkan dirinya disalib. Nah, konsep inilah, orang-orang inilah yang tidak setuju dengan kitab Matius yang ada silsilah. Itu dihapuskan, karena Yesus ini Kristus, dia adalah Allah yang agung, Allah yang mulia, yang tidak pernah disalibkan. Pada waktu disalibkan, dia memakai orang lain yang diserupakan. Ya, ini bukan agama lain. Ya, agama yang sekarang anti itu belum lahir pada saat itu. Ini orang-orang yang ada di abad pertama. Dia bilang bahwa Yesus itu tidak pernah disalibkan. Waktu disalibkan ada orang lain. Kalau nggak salah Simon dari Kirene atau Yudas dari mana itu yang disalib, dan dia menyaksikan dari jauh. Yesus menyaksikan karena dia tidak mungkin mempermalukan dirinya. Nah, paham inilah yang dihantam oleh Yohanes. Dia bilang itu adalah roh antikristus. Maka apa Yohanes berkepentingan dengan paham ini? Berkepentingan menghantam paham ini, karena dia bilang gini, kalau kita tidak tahu bahwa Yesus pernah menjadi daging, maka kita tidak akan pernah percaya bahwa daging kita menjadi Kristus. Sementara Yesus katakan, aku dibaptis supaya fulfill righteousness, sehingga engkau nanti menjadi righteousness. Ya, Christ is the end of the law, sehingga kebenaran akan muncul bagi setiap orang yang percaya tanpa hukum Taurat, sehingga kebenaran itu sekarang ada di dalam gereja Tuhan dan kita bisa beroperasi di dalam pengurapan yang full. Jadi penting sekali paham ini dilawan oleh Yohanes. Dan sampai saat ini ada orang-orang yang masih nggak tega gitu, sambil mereka bilang nggak mungkin lah Yesus disalibkan, pasti itu orang lain lah yang dia bikin serupa. Pokoknya terlalu mulia lah dia, terlalu ajaib lah Allah itu disalibkan. Nah, itu adalah spirit antikris. Jadi jangan berpikir antikris itu adalah orang yang bakar-bakar gereja, orang yang membenci orang Kristen. Enggak. Orang yang punya paham seperti itu. Dan dia cenderung untuk memisahkan Kristus dari flesh. Sehingga otomatis dia tidak akan percaya hal-hal yang ajaib, tidak akan percaya hal-hal yang sifatnya supranatural bisa terjadi pada kita. Dengan kata lain, ini yang disebut spirit mutilasi, mutilation spirit. Di Filipi dikatakan hati-hati terhadap
kasar kata-katanya, anjing-anjing. Kalau kita lihat di Yesaya, anjing-anjing itulah gembala-gembala yang tidak mengerti, yang memisahkan jemaat dari Kristus. Jadi berbahaya lagi kalau seorang gembala mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalib. Atau Bapak Ibu Saudara tidak pernah menjadi Kristus. Itu bahaya sekali. Lalu buat apa dong kita bergereja? Gitu kan pertanyaannya. Padahal kita bergereja supaya kita unity in faith. Kalau kita sudah unity in faith, maka kita juga unity in Christ. Karena faith dan Christ itu identik. Ya, faith dan Christ identik. Hidup kita disebut Christ, Kristus. Belief system kita disebut faith. Maka kita berjalan dengan iman. Enggak ada yang bisa menyentuh kita. Nah, ini yang menjadi perjuangan untuk kita semua. Kita semua akan belajar terus mematikan keinginan daging kita. Dikatakan kita berhutang kepada roh, kita berhutang kepada spirit. Nah, asal mengatakan orang yang berhutang menjadi hamba terhadap yang menghutangi. Jadi kalau kita berhutang kepada roh, maka kita menjadi hamba dari roh. Itu yang dimaksud Yesaya tadi. Bahwa kebenaran itu memperhamba dan juga mengeluarkan power. Siapa yang diperhamba? Jiwa kita diperhamba. Maksudnya kita disuruh-suruh Pak? Enggak, kita dibikin tenang dan dibikin yakin, assurance. Tapi jiwa yang diperhamba oleh righteousness ini akan mengeluarkan peace. Apa itu peace? Perkataan kebenaran, mukjizat, kuasa, merubah keadaan di situ semua. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Saudara, pagi ini saya hanya ingin mengkonfirm lagi apa yang saya dapat dalam seminggu ini, bahwa betul-betul kita ini adalah orang-orang yang legal, punya otoritas. Karena Allah sudah masukkan dirinya, rohnya ke dalam kita, perkataan kita berkuasa, kita punya darah dan daging. Pada saatnya nanti kita pulang ke surga, level apa otoritas itu stop, itu jatahnya manusia yang masih hidup. Ya, saya tutup dengan ini. Waktu Kristus Yesus menyembuhkan orang, ya, orang sakit. Khususnya kita lihat yang di kolam ya, orang sudah lumpuh 38 tahun, lalu dia menunggu mau nyebur ke kolam itu nggak ada yang bantu. Tuhan Yesus katakan, bangkit berjalanlah, angkat tilamnya. Setelah itu di situ ada banyak orang sakit. Alkitab katakan banyak orang sakit. Kenapa Yesus tidak sembuhkan semuanya? Dia selesai dengan orang itu, ya selesai sudah. Kemudian waktu tidak semua seluruh Yerusalem disembuhkan. Dia bisa aja katakan semua yang sakit di Yerusalem jadilah sembuh semua. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia hanya memberi contoh. Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak dicatat. Yohanes katakan ada banyak hal yang dilakukan Tuhan, tapi tidak dicatat. Semua kalau dicatat nggak cukup buku ini. Dan semua ini dicatat supaya kita mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Tujuan dia adalah mengajar kepada mereka di situ dan kita gerejanya, bahwa apa yang dia lakukan juga bisa kita lakukan. Itu sebabnya pada saat dia bangkit dari kubur, dia tidak lagi menyembuhkan. Saudara tidak akan ketemu dia menyembuhkan orang sakit setelah dia bangkit. Paling dia memultiplikasi roti atau dia muncul tiba-tiba menghilang, hanya itu aja. Dia tidak lagi mengusir setan, dia tidak lagi menyembuhkan orang sakit, betul ya? Tidak lagi melakukan apa-apa, tidak menyembuhkan orang, tidak mengusir setan. Nggak ada lagi cerita setan teriak engkau sungguh anak Allah, nggak ada. Dia hanya katakan gini pada murid-murid, sekarang engkau pergi beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, usir setan dalam namaku, baptis mereka, ajar mereka. Segala otoritas di surga dan di bumi ada padaku, sekarang kamu pergi. Murid-muridnya nggak bilang, Tuhan, engkau yang punya otoritas, engkau yang punya kuasa, ya engkau aja yang pergi. Kenapa mesti kami? Tidak. Oleh pewahyuan Roh Kudus, Paulus mengatakan, kamu, gereja Tuhan, adalah tubuh Kristus. Otoritas ada di kepala, kuasa ada di dalam Kristus, kita pelakunya. Jadi saya ingin mengajak kita semua ya, di tempat ini, karena saya nggak bisa ngajak yang tempat lain. Mari kita menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman Tuhan, melakukan firman, mengubah keadaan kita. Kita nggak bisa rubah keadaan lain. Karena Alkitab mengatakan, oleh firman Allah dan understanding Allah membentuk bumi, maka kita harus membentuk dunia kita. Rumah tangga kita, pekerjaan, kesehatan kita, mari kita bentuk. Pasti berubah. Pasti berubah. Ucapkan saja. Jangan pikirkan caranya gimana, ucapkan saja. Waktu kita mengucapkan firman, itu Allah akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Bisa seperti itu ya. Saya mengalami. Saya mengucapkan firman, lalu Allah menggerakkan saya melakukan sesuatu
yang menjadi jawaban dari ucapan firman. Jadi lakukan saja. Pasti hidup kita berubah. Pasti finansial kita berubah. Pasti kesehatan kita berubah menuju ke yang lebih baik. Tidak ada pilihan lagi. Dan Tuhan sudah berikan righteousness di dalam kita. Kita dibuat menjadi righteousness di dalam Kristus. Kristus dibuat menjadi dosa. Supaya kita dibuat menjadi righteousness. Kita buka dulu ayat terakhir. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata mempertunangkan di situ adalah espouse atau menjoin, menyatukan. 1 Korintus 6 ayat 17 kita join satu esa dengan Allah. Jadi kata yang sama ya. Nah, salah satu trik dari iblis untuk memisahkan kita adalah kita dikatakan kita mempelai, calon mempelai, dalam pengertian kita belum satu dengan Kristus. Itu trik yang berbahaya. Oh, nanti kalau Tuhan datang baru kita satu, itu bahaya. Itu banyak digaung-gaungkan sekarang di mana-mana. Kalau kita kembali ke Alkitab, Bapak Ibu Saudara boleh install di Android bahasa Igerika dari bahasa aslinya, di situ dikatakan join. Tidak mungkin dia bertentangan dengan 1 Korintus 6 ayat 17 bahwa kita sudah join. Kemudian dikatakan sini, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada perawan suci. Ya, ternyata kita adalah perawan suci yang disatukan. Pengertian dunia satu-satunya perawan adalah Maria, Ibu Yesus. Posisi kita sama dengan Maria. Karena tidak ada yang istimewa. Maria diberi kasih karunia. Ya, kalau kita baca di kitab Lukas, Maria, malaikat datang memberi salam. Salam hai Maria yang dikaruniai, hai engkau yang dikaruniai. Kata yang dipakai karitu. Ya, karitu itu suatu kata yang memberikan karis tapi diangkat dulu. Karitu. Nah, kata karitu itu hanya 2 kali dipakai dalam perjanjian baru. Yang pertama di kitab Lukas kepada Maria, yang kedua di kitab Efesus 1 ayat 6. Coba buka kitab Efesus 1 ayat 6. Ya. Yang di Lukas kita nggak usah buka ya. Bisa gampang dicari. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya, oh ya itu dia. Yang dikaruniakannya, kata dikaruniakannya adalah karitu. Sama dengan kata yang dipakai di Lukas. Salam hai engkau yang dikaruniai Allah. Jadi rupanya selain Maria ada perawan lain saudara yang diterima Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Ya. Jadi posisinya ini bukan kita menunggu Tuhan nanti Tuhan datang kedua kali baru disatukan. Sekarang sudah di-join sama Tuhan. Join air. Efesus katakan join air. Nah, Maria waktu dikaruniai, diberikan karitu, maka dia mendapat kasih karunia. Kalau kita baca Efesus, kita mendapat kasih karunia untuk mendapatkan posisi karitu. Bapak lihat terbalik ya. Zaman Maria, Tuhan Yesus belum ada, maka dia dikaruniai, ditinggikan dulu, baru dikasih kasih karunia. Kita diberi kasih karunia terbuka kepada setiap orang, barang siapa yang percaya didapat kasih karunia, diangkat mendapatkan posisi karitu. Jadi sama posisinya. Dan kita adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara akan semakin baik hidupnya, semakin sehat, semakin berkelimpahan selama-lamanya.